gadget. Oke adik-adik, semuanya udah siap untuk memuji Tuhan? Yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk yang lagi duduk, yang pegang gadget semua ditaruh dulu ya. Ayo kita semua mau nyanyi untuk Tuhan. Oke, let's go. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permakluman kabar baik, lahir terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permakluman kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk siapin hati kita lagi untuk lebih serius. Ya adik-adik, kita mau menyembah Tuhan ya. Waktu kecil kita merindukan Natal,
hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
memberkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan supaya kami mengerti apa yang dimaksud oleh kakak-kakaknya ya Tuhan. Dan kami bisa mempraktekkannya di kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Malaikat Gabriel memberitahu Maria, "Kau akan punya anak." "Bagaimana mungkin?" tanya Maria. "Aku belum menikah." "Roh Kudus akan turun atasmu. Bayi itu adalah anak Allah." Maria pun percaya. Maria telah bertunangan dengan Yusuf, tetapi Yusuf tidak percaya cerita Maria. Maka malaikat mengunjungi Yusuf juga. Maria tidak berdusta. Bayinya adalah anak Allah. Kau harus menamainya Yesus. Bulan berganti bulan. Mereka berdua pergi ke Bethlehem, kampung halaman Yusuf, untuk disensus oleh pemerintah. Setelah menempuh perjalanan jauh itu, Maria siap untuk melahirkan bayinya. Tetapi semua penginapan di Bethlehem penuh. Maka anak Allah lahir di kandang ternak, dibungkus kain, dan dibaringkan di atas tumpukan jerami. Mereka menamainya Yesus. Malam itu, seorang malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di bukit dekat Bethlehem. "Kabar baik," kata malaikat. "Juru selamatmu telah lahir. Ia ada di Bethlehem, terbaring di palungan." Tiba-tiba muncul banyak sekali malaikat, sehingga langit seakan tertutup oleh mereka. Mereka menyanyi, "Terpujilah Tuhan di surga, dan damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya."
Setelah malaikat pergi, para gembala bergegas ke Bethlehem. Mereka bertemu bayi itu, sang juru selamat, terbaring di atas tumpukan jerami. Tepat seperti yang dikatakan malaikat yang pertama tadi. Setelah melihat Yesus, para gembala memasuki kota. Mereka sangat gembira. Mereka menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang dan memuji Tuhan atas segala perbuatannya. Shalom adik-adik Rocky yang ada di rumah, bagaimana? Kita sudah melihat tayangan video mengenai peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, peristiwa ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, tetapi kita sampai hari ini masih terus memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, atau sering kita kenal juga dengan hari Natal. Nah adik-adik, ya adik-adik pasti bersuka cita ya menyambut hari Natal, menyambut hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik semua ya, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, ya, kematiannya dan kebangkitannya ini selalu diceritakan oleh banyak orang dari masa ke masa. Ya, semua orang menceritakan tentang peristiwa kelahiran Yesus, peristiwa kematiannya dan kebangkitannya. Kenapa adik-adik? Karena peristiwa-peristiwa ini selalu mengingatkan kepada kita bagaimana kasih Bapa, kasih Allah kepada seluruh umat manusia adik-adik. Nah adik-adik, kita harus ingat bahwa hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Dia datang, ya dia adalah putra Allah, datang dari surga untuk menjadi manusia. Ya, Tuhan Yesus mau menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dia mau setia kepada perintah Bapanya untuk melakukan tugas, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman maut. Nah adik-adik, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan disebut sebagai putra-putri kerajaan Allah. Kakak yakin adik-adik kita semua, adik-adik semua percaya kepada Tuhan Yesus kan? Maka kita disebut sebagai putra-putri kerajaan Allah. Kita ini anak-anak Tuhan adik-adik. Nah kalau kita anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ya, kita harus mewarisi sifat, sikap, karakter Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Ya, mewarisi sifat, sikap, dan karakternya adik-adik. Kita harus mengikuti setiap teladan-teladan yang Tuhan berikan. Teladan dalam hal apa Kak? Dalam hal kasih, mengasihi, ya kan? Rela berkorban, taat kepada perintah Bapanya. Itulah yang harus kita ikuti dari Tuhan kita. Menaati setiap perintahnya adik-adik. Nah, dan satu hal yang Tuhan Yesus lakukan selama di muka bumi ini, yaitu memberitakan kabar keselamatan kerajaan Allah kepada semua orang. Nah, inilah juga yang harus kita lakukan adik-adik. Ya, kita sebagai putra-putri kerajaan Allah juga harus menyampaikan berita Injil ya tentang kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal siapa itu Tuhan Yesus.
Kita harus jadi saksi Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, agar mereka mengenal Tuhan Yesus dan menjadi percaya, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik semua, jadi kesimpulannya apa? Natal kali ini tidak hanya kita mengingat tentang kelahiran Tuhan Yesus, perayaan, pesta, atau mungkin kalau Natal itu identik dengan apa ya adik-adik? Hadiah. Wah, adik-adik pasti sudah terima hadiah nih dari papa mama, ya kan? Nah, terus kalau Natal apa? Wah, baju baru Kak. Wah, senang dong tentunya. Tapi adik-adik jangan lupa juga, ya, Natal adalah mengingatkan kita tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus mau lahir ke dalam dunia ini, ya, dengan memberikan contoh, teladan, ya, sehingga kita putra-putrinya, anak-anak Tuhan mewarisi adik-adik yang namanya sifat, sikap, karakter Tuhan, ya, teladan-teladan Tuhan, dan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam dunia ini kita harus mengikuti adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Adik mau ya, jadi kita semua yang disebut putra-putri kerajaan Allah, anak-anak Tuhan, ya, kita harus mewarisi sifatnya Tuhan. Ya, kita harus mewarisi kebaikan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita boleh jadi saksi, jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Yuk adik-adik semua, saat ini kita mau membaca firman Tuhan. Buka Alkitabnya. Kita buka firman Tuhan, Alkitab kita dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat yang ke-20 adik-adik, kita baca sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi ya adik-adik, Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua angkat tangan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk kelahiran-Mu di dalam hidup kami. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan menjadikan kami putra dan putri kerajaan Allah. Kami mau meneladani teladan-Mu ya Tuhan, kami mau memiliki sifat, sikap, dan karakter seperti-Mu Tuhan. Tuhan menolong kami, memampukan kami menjadi saksi Tuhan, sehingga banyak orang akan mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui kehidupan kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau adik-adik, Tuhan memberikan engkau kesehatan, menjaga engkau di dalam segala hal, menolong engkau dalam segala hal, menyertaimu, memberkatimu dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.